Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu akhirnya? Kita akan coba baca ya. Tapi kita juga akan bisa flashback ke belakang juga ya. Apa yang terjadi pada kamu kita akan coba bacakan juga di sini, dan seperti apa akhir dari semua cerita itu kita akan lihat, mungkin bisa saja di akhir video nantinya ya, kita akan coba lihat. Tapi ingat juga buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Aquarius. Kita akan sama kartunya. Inilah akhir dari perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat juga buat Aquarius, ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, luar biasa. Ini juga ya, ada tadi di Capricorn juga seperti ini. Oke. Ada di Anchor. Nah, ini seperti ada kekuatan ya di dalam diri kamu. Seperti ada hal-hal yang begitu sangat menekan kamu juga ya. Di mana di Anchor ini adalah sebuah apa ya, untuk kita misalnya nih, ini kan dipakai untuk di kapal tuh. Terus ini kan gunanya untuk supaya menjadi kuat gitu loh, untuk menahan. Nah, ini juga ada kekuatan dalam diri kamu di mana kamu selalu bertahan dalam semua kondisi ya. Dan aku juga merasakan ya kalau di Ancur ini, kamu itu merasa hidup kamu itu kayak, ya aku nggak bisa, tergantung sama siapapun gitu loh. Nah, ini aku harus memunculkan kekuatan dalam diri aku, ya begitu. Dan aku benar-benar kayak menggantungkan diri aku juga kepada Tuhan. Nah, jadi spiritual kamu juga juga meningkat jadinya di sini. Seperti ada kehidupan kamu yang benar-benar kayak di situ-situ aja, ya ada the will ini. Jadi ini kan seakan-akan ada benang, digulung-gulung ya dia nggak ketemu ujung padahal ujungnya ada gitu. Ya mungkin panjang sekali nih gitu ya. Jadi ada beberapa dari kamu punya masalah ya, kadang sedih, kadang senang, kadang jadi begitu-begitu aja hidup kamu, nggak pernah ada perubahan gitu. Nah, disitulah kamu merasa kayak, "Oh, aku punya kekuatan nih untuk bisa merubah diri aku ataupun untuk ya tidak seperti ini lagi," gitu ya. Mungkin dulunya kamu tidak pernah dihargai, dulunya kamu mungkin tidak pernah dianggap, atau dulunya kamu itu selalu disepelekan gitu ya. Ya intinya kamu mungkin juga sering dikucilkan gitu atau difitnah ataupun lain sebagainya. Ya pernah kamu dulu seperti itu. Sehingga kamu tidak mau lagi nih, aku harus mengumpulkan kekuatan aku harus mengumpulkan semua energi aku gitu loh. Dan kamu memang benar-benar kayak bisa menghilangkan energi negatif selama ini begitu ya. Karena mungkin energi negatif itulah yang membuat diri kamu kayak tidak punya perubahan ya. Energi negatif itu kan kayak apa ya? eh Kayak sesuatu hal yang mungkin kayak asik aja ya. Asik aja sebenarnya, tapi kita nggak tahu gitu. Asiknya itu kayak menjerumuskan kita gitu. Ya, nah itu yang mungkin terjadi pada kamu. Ini juga ada the feminin. Akhirnya kamu juga memiliki jiwa feminin juga. Selain kamu kerja keras, kamu juga merasakan, wah aku harus mencintai diri sendiri. Aku tahu nih apa yang diri aku butuhkan. Aku tahu apa yang aku inginkan saat ini ya. Apa yang harus aku lakukan juga aku tahu gitu loh. Jadi di mana bahwasanya kamu merasakan kalau hidup aku ini, aku tidak ingin seperti ini terus-menerus gitu. Ya. Nah, apalagi mungkin beberapa dari Aquarius pernah stuck di dalam masalah cinta ya, dan mungkin kamu sudah memberikan segalanya, kamu sudah berjuang segalanya, mungkin sudah banyak berkorban buat dia gitu ya. Tahu-tahu seseorang itu mungkin meninggalkan kamu atau lain sebagainya, tapi kamu masih tetap punya rasa begitu, apa ya, punya rasa cinta dalam diri kamu, tapi mungkin bukan untuk dia lagi gitu, mungkin untuk orang lain. Dan aku lihat juga kamu bisa healing secepatnya, ya, Aquarius.
Dan aku juga melihat beberapa dari Aquarius akhirnya punya ending dari akhir cerita kamu ya, perjalanan hidup kamu ini mungkin kamu akan kedatangan nih seseorang yang benar-benar kamu butuhkan ya. Kamu akan kedatangan seseorang yang benar-benar kamu harapkan ya, ada di sini. Atau bisa dikatakan kamu akan melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan jauh mungkin ya. Akhirnya mungkin kamu memutuskan untuk meninggalkan mungkin kampung halaman, kamu pergi mencoba mengadu nasib di negeri orang atau mungkin di luar negeri begitu ya. Nah, di sini mungkin kamu mengambil keputusan karena apa? Kamu sudah punya kekuatan untuk melakukan itu semua ya, untuk melakukan banyak hal nantinya. Karena kalau hidup aku begini-begini aja itu tidak akan ada perubahan. Kalau hidup aku mungkin ya mungkin udah aman di zona nyaman ini ya mungkin aku hanya selamanya seperti ini, tidak akan ada perubahan. Makanya di sini aku melihat kamu punya kekuatan untuk bisa keluar dari zona nyamannya kamu. Oke, Aquarius. Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca? Nanti aku juga akan baca dari kata tarot ya. Kita juga flashback ke belakang tentang cerita hidup kamu yang sudah kamu lewati juga ya. Tapi bagaimana akhirnya itu nanti kita akan coba baca ya. Step by step kita akan coba baca di sini. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini buat Aquarius. Ada kata-kata kah ya? Ya memang ini diuntukkan buat kamu. 3 aja kita ambil. Ya. Let it go. Nah, ini dia. Dimana kamu harus benar-benar kayak keluar dari kondisi kamu saat ini. Kamu keluar dari kehidupan kamu yang stuck ini. Kamu keluar dari zona nyaman kamu. Mungkin ada ya. Beberapa dari kamu merasa kayak, aku itu sudah punya pekerjaan. Aku itu sudah punya usaha. Aku juga punya keluarga gitu. Aku nyaman dengan keluarga aku ini gitu. Dan kamu merasa kayak, ya mungkin padahal kamu bekerja ya mungkin dengan orang lain. Tapi coba ingat, tidak akan selamanya kamu bekerja dengan orang. Pasti kita pengen buka usaha sendiri, dan buka usaha sendiri itu juga perlu kreativitas kita, perlu pemikiran juga gitu ya. Nggak mungkin semua pekerjaan kita serahkan kepada orang kepercayaan kita. Kita nggak tahu apakah dia jujur, apakah dia enggak. Nah, di sinilah saatnya kamu benar-benar kayak, ya ayo kita bangkit, ayo kita keluar dari zona ini gitu ya. Let it go. Nah, itulah yang terbaca di sini ya, buat Aquarius. Dan ini juga bisa diartikan di mana bahwasanya kamu akan membiarkan gitu ya, membiarkan hal-hal apa ya, seperti membiarkanlah orang-orang yang mungkin tidak suka kamu akan memberikan mereka seperti itu. Tapi kamu menarik diri dari mereka. Kamu mungkin tidak akan berkumpul lagi dengan mereka-mereka. Kamu lebih mencintai diri sendiri dan kamu kayak tahu nih apa yang harus kamu lakukan gitu. Ya, kamu mungkin tidak akan ketergantungan lagi sama mereka. Karena mungkin mereka itu pada toksik semua. Ya, kamu akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Selain dia tidak mengganggu kamu, ya kamu akan biarkan. Itu kehidupan kamu mungkin selama ini kamu jalani ya. Mungkin ada teman-teman kamu yang kayak sirik nih sama kamu, iri nih sama kamu ya. Kamu membiarkan mereka seperti itu. Ya, karena kamu juga tidak ingin terikat ataupun apa ya, terkontaminasi dengan energi-energi negatif mereka. Nah, di sini never stop learning. Di mana kamu juga Aquarius, mungkin selama tahun 2023 kamu banyak belajar. Kamu tidak pernah berhenti untuk belajar di sini. Apapun masalah yang kamu hadapi, masalah itu bukan kamu jadikan sebagai sebagai apa ya, sebagai malapetaka, enggak. Justru kamu jadikan sebagai pelajaran gitu loh. Itulah positifnya pikiran kamu. Ya, Aquarius. Jadi sehingga dengan punya pikiran positif, kamu bisa maju gitu loh. Hidup kamu bisa maju. Jadi kamu tidak akan merasa hidup kamu itu begitu-begitu saja laginya gitu. Apalagi dalam menghadapi tahun 2024, kamu itu harus siap ya. Tetap hidup kita ini kan harus banyak belajar. Belajar dari masalah, belajar dari kesalahan ya. Karena nggak mungkin kan seseorang itu bisa sampai langsung sukses, langsung bahagia, enggak. Saat kita bahagia pasti kita ditemukan dengan hal-hal yang sedih dulu. Saat kita sukses pasti kita ditemukan dengan hal-hal yang benar-benar terpuruk dulu begitu ya. Nah, ini dia. Dan intinya kamu jangan pernah belajar dari apa yang terjadi pada kamu ya. Begitu ya, Aquarius. Set yourself free ya. Dan kamu benar-benar kayak coba mencintai diri sendiri, kamu mencoba untuk ngeset pribadi kamu ataupun diri kamu, oh aku membutuhkan ini, dan kamu tahu gitu loh,
Kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Just do it. Ya, lakukanlah itu. Kalau benar-benar itu membuat kamu merasa yakin bisa keluar dari keterburukan atau zona kamu ya, akhirnya ya semua itu akan membuat kamu lebih mudah dalam dalam menjalankan hidup ini. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apakah yang terbaca di sini buat Aquarius? Intinya sih, kalau dalam dalam hidup itu ya pasti ada kecewanya, ada senangnya, ada bahagianya, ada lukanya, ya ada sakitnya, terkadang berdarah-darah begitu ya. Nah, tapi di sini aku merasakan buat Aquarius, kamu itu adalah seseorang yang selalu belajar dari kesalahan, selalu belajar dari permasalahan yang kamu hadapi ya, dan selalu belajar dari apa yang kamu lihat. Ya, mungkin kamu juga banyak termotivasi dari teman-teman yang positif ya. Kamu juga, banyak belajar dari orang-orang yang punya energi negatif ya, karena belajar itu tidak harus dari hal-hal yang baik begitu. Belajar itu tetap kita bisa ambil dari hal-hal negatif. Jadi kita tahu, oh ini salah, oh ini benar. Jadi kita bisa belajar dari itu sehingga akhirnya kita jadi bisa paham gitu loh ya. Bisa paham dan akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan dan kita pikirkan dan kita harapkan gitu ya. Oke, Aquarius. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di kartu tarot ini buat Aquarius. Dan jika kamu mau fokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu bisa vice versa. Nah, bagaimana tentang percintaannya kamu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tentang percintaannya kamu. Aquarius ada di Magician. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku akan spill juga ya di sini ya. The Magician ini mungkin semua semua elemen ada di sini ya. Semua elemen ada di sini. Terus apa ya? Semua zodiak juga ada di sini. Elemen api, air, udara dan tanah ya. Nah, ini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini juga ada Justice ya. Justice ada Libra, ada Temperance, ada Sagittarius ya. Ada Two of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, kalau aku lihat dari segi percintaannya kamu di sini, dari segi percintaannya kamu, aku merasa selalu ada keajaiban ya, selalu ada keajaiban. Walaupun dulunya kamu sering putus nyambung ya dalam satu hubungan, tapi pada akhirnya mungkin kamu akan menemukan yang terbaik. Ataupun nantinya kamu juga akan merasakan bahwasanya bisa selektif gitu, walaupun banyak pilihan nantinya kamu bisa selektif. Karena apa? Karena kamu sudah banyak belajar dari kesedihan kamu, dari kekecewaan kamu ya. Orang-orang yang datang kepada kamu mungkin silih berganti, tapi mereka memberikan banyak pelajaran kepada kamu ya. Itu yang membuat kamu akhirnya menemukan keajaiban. Oh, ternyata orang seperti ini nggak cocok sih buat aku, nggak pantas gitu. Dan ternyata yang aku butuhkan ini seperti ini loh gitu. Terkadang ya orang-orang kita inginkan itu ya mungkin tidak kita butuhkan, tidak pantas buat kita, tetapi terkadang ada orang yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, nah dia mungkin akan menjadi pasangan kita, ya seperti itu. Kita akan lihat, intinya kamu akan menemukan keajaiban-keajaiban. Walaupun banyak orang yang sudah menyakiti kamu, datang dan pergi menyakiti, membohongi gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah keajaiban, bertemu dengan orang yang tepat, ya. Nah, tapi di sini ada act of God. Itu semua terjadi karena kamu sudah melupakan, meninggalkan masa lalu. Dan kamu tidak ingin lagi fokus ke masa lalu itu gitu loh. Kamu tidak tidak ingin lagi fokus kepada hal-hal yang membuat kamu sedih begitu. Saatnya kamu fokus kepada suatu harapan kamu di masa depan. Nah, jadi ada sebuah cerita kamu di mana selama tahun 2023 ini kamu kayak sudah capek aja gitu loh. Ya mungkin lebih ada juga sih yang lebih fokus kepada diri sendiri. Kamu lebih fokus kepada keluarga kamu karena kamu ya tidak ingin ribet gitu loh. Kalau bercinta itu kayak ribet banget gitu ya. Harus sedih lah, harus senang lah, kadang sedih, kadang senang gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak, "Wah, aku harus meninggalkan nih percintaan aku yang begitu sangat ribet ini," gitu. Jadi sehingga akhirnya kamu, bisa fokus kepada diri sendiri, kepada kebahagiaan kamu, kepada karir kamu, dan kepada semua apa yang sudah kamu manifestkan, ya. Ini dia terbaca. Oke. Nah, di Ten of Pentacles, ya ini dari percintaan. Kalau dari segi finansial, ya mungkin ada endingnya, di mana kamu selama ini kayak, ya mungkin sudah capek nih cari pekerjaan, ya mungkin sudah capek bekerja di sini, tapi orangnya toksik gitu. Nah, tadi kamu lebih kayak
merasakan, "Oh, aku harus tekun lagi nih, aku harus berusaha. Apa nih yang harus aku lakukan supaya aku jauh dari orang toksik, supaya aku bisa mandiri," gitu. Ya mungkin ada yang membuka usaha gitu ya, usaha sendiri, bisnis sendiri gitu. Intinya ada ketekunan yang benar-benar membuat kamu, harus berhasil gitu, ya. Ini dia. Dan akhirnya dengan ketekunan kamu itulah, kamu akan menikmati nih banyak koin yang akhirnya jatuh berjatuhan, itu adalah hasil dari kerja keras kamu. Karena sudah banyak hal-hal yang terjadi di masa lalu yang membuat kamu memang harus bekerja keras. Ya mungkin ada dulunya kamu merasa kayak hanya, apalagi yang orang tuanya dulunya sudah kaya gitu ya, ada keluarga yang sudah kaya, tapi kamu ya memang menikmati harta kekayaan orang tua. Ya, namun ternyata tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mandiri dan berjuang sendiri gitu untuk menikmati ataupun menemukan kesuksesan itu. Oke. Nah, di sini mungkin selama tahun 2023 ini kamu harus benar-benar kayak berani mengambil keputusan, ya. Kamu juga seperti saat ini sudah mengumpulkan banyak tenaga. Kamu sudah mengumpulkan banyak energi-energi positif dan kamu juga mungkin sudah mengupgrade gitu energi kamu sehingga akhirnya terjadilah satu keseimbangan dalam hidup kamu. Ini mungkin juga sebuah akhir dari perjalanan hidup kamu. Karena nggak mungkin kamu berada di titik itu terus gitu, di titik terendah gitu. Ya, bagaimana caranya? Ya kita sendiri yang mengusahakannya. Terkadang banyak ya, ada juga yang berkomentar ya, reading-annya itu happy-happy terus gitu ya. Ya, padahal hidup aku itu nggak ada happy. Nah, yang salah siapa? Gitu loh. Mungkin dia yang berkomentar seperti itu, dia punya energi negatif. Dia seperti nggak suka nih melihat orang senang dan senang melihat orang susah, gitu loh. Jadi, makanya energi negatif itu bersarang di dalam dirinya dia, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang itulah gunanya melihat tarot untuk memotivasi kita, mengingatkan kita untuk hal-hal yang baik ke depannya. Supaya kita, "Oh, ternyata iya ya, aku lupa. Selama ini aku memang menutup diri, atau selama ini aku mungkin tidak berempati, atau selama ini aku kurang berbagi, ya atau selama ini aku selalu punya pikiran negatif. Ketemu dengan orang-orang, aku hanya membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang," gitu. Ya, makanya tidak ada perubahan pada diri dia. Nah, coba kita punya teman yang membangun ya, ya sifatnya, memotivasi gitu ya, ceritanya itu tentang bisnis, tentang pekerjaan, tentang support begitu. Nah, di situ kita pasti akan bersemangat dan punya kekuatan gitu loh, untuk bisa maju. Nah, inilah ya, akhirnya kamu mungkin akan mendapatkan keadilan, kamu akan mendapatkan sebuah keputusan yang benar gitu loh. Dan kamu juga akan berani mengambil keputusan nantinya untuk hidup kamu ke depan. Karena ini udah akhir tahun 2023. Ya, kalau tidak ada perubahan arti kata tidak ada hasil dari kerja keras kamu. Ya, bagaimana cara untuk membenahi diri itu yang terpenting. Introspeksi diri, nah sehingga akhirnya kamu akan menemukan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu ya. Ini juga keseimbangan. Ini jadi ada justice tadi. Ya, inilah tadi ya. Akhirnya kamu akan menerima keseimbangan dalam hidup kamu. Jadi ada ending di mana bahwasanya kamu akan benar-benar kayak bahagia dan sukses. Oke? Nah, ini dia. Oke, di sini kita akan lihat ada two of wands lagi. Di kartu berikutnya itu ada two of wands. Two of wands ini adalah sebuah keberhasilan yang akan bisa kamu raih di sini. Nah, ini dia. Intinya beberapa dari Aquarius begitu ya, merasakan bahwasanya selama ini mungkin ada hidup kamu yang tidak imbang. Hidup kamu mungkin agak bolang-baling gitu ya. Hidup kamu mungkin kayak sering diterjang ombak, diterjang badai, angin begitu. Tapi akhirnya kamu bisa membuat hidup kamu itu menjadi stabil, memiliki keseimbangan begitu. Ya, kita akan coba lihat dari kartu berikutnya di sini. Jadi inilah kalau aku lihat dari segi percintaannya kamu, ya ini dari segi percintaan. Seseorang ini akhirnya mungkin seseorang ini juga yang membuat hidup kamu bisa seimbang. Dia bisa menyamakan atau menyetarakan ya hidup dia dengan hidup kamu dan mungkin dia juga bisa memikul beban yang kamu pikul. Dan dia juga adalah seseorang yang benar-benar kayak
tidak membiarkan kamu hidup susah atau hidup sengsara gitu. Semoga aja orang ini akan selalu ada buat kamu ya. Oke, kita akan coba lihat di kartu berikutnya buat Aquarius. Aquarius, jadi seperti apakah selanjutnya hidup kamu atau ending dari perjalanan hidup kamu di tahun 2023 ini? Kita akan coba lihat. Tapi intinya sudah ada keseimbangan ya. Jadi kamu juga seperti udah punya kesiapan gitu ya. Kesiapan untuk menjalankan suatu kehidupan kamu di tahun 2024 nantinya. Karena apa? Karena sudah banyak belajar. Belajar dari masa lalu, belajar dari kekecewaan ya, belajar dari kesedihan begitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Look at the bigger picture ya. Mau aku melihat ya berapa dari Aquarius akhirnya di selama tahun 2023 ini kamu akan bisa melihat ya sebuah gambaran besar dalam hidup kamu ataupun sebuah masa depan yang benar-benar kayak cerah banget begitu. Ya, ini yang aku rasakan dari energi kamu di sini buat Aquarius ya. Semoga aja. Kenapa? Karena kamu kan sudah banyak belajar dan kamu selalu kayak membiarkanlah hal-hal negatif dan kamu mencoba untuk selalu berpikir positif. Itu ada sebuah modal kamu ya untuk menemukan sebuah kesuksesan dan suatu kebahagiaan. Dan di kartu berikutnya di sini ada look in your side. Akhirnya keberuntungan itu akan benar-benar kayak menghampiri kamu. Jadi kamu jangan merasa kayak hidup kamu itu begitu-begitu aja. Karena apa? Karena kamu sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pikirkan, harus apa yang kamu apa ya perbuat. Ya itu kamu sudah tahu. Dan kamu juga tahu apa yang diri kamu butuhkan di sini. Ya, sehingga akhirnya itu juga yang akan membuat diri kamu beruntung. Karena ada usaha yang kamu lakukan, ada perjuangan, ada doa juga gitu ya. Dan itu juga lah satu faktor kamu akhirnya akan mendapatkan keuntungan ataupun keberuntungan ya di sini. Akhirnya mungkin kamu menemukan yang tepat, menemukan pekerjaan yang baik begitu ya. Kamu memiliki bisnis yang cukup besar di sini jadinya ya. Nah, itu mungkin tentang sebuah keberuntungan ya. Nah, kalau tentang percintaan, a new romantic cycle begin. Nah, ada sebuah keromantisan kamu, keromantisan yang baru akan kamu mulai di sini. Luar biasa sekali. Ya mungkin kamu akan memulai satu hidup baru dengan seseorang atau kamu akhirnya menemukan seseorang yang pantas buat kamu ya di sini. Intinya ada new moon in Libra. Ini bulan baru di Libra gitu ya. Arti kata seseorang ini akan bisa membawa pengaruh positif kepada hidup kamu. Dan mungkin dialah sebagai penuntun kamu nantinya yang dikirim semesta buat kamu. Jadi ada sebuah akhir dari cerita hidup kamu di selama tahun 2023 ini akhirnya kamu menemukan sebuah keromantisan ataupun seseorang yang benar-benar pantas buat kamu, layak buat kamu. Dan dia juga seperti itu layak ya memiliki kamu. Oke. Kita akan coba lihat. Di sini ada a win-win outcome it's forecast gitu ya. Full moon in Libra. Wow, ini aku melihat ya ada begitu sangat beruntung sekali juga ya. Hal-hal yang menguntungkan ini yang akan diperkirakan hadir ke dalam hidup kamu. Makanya di sini ada keseimbangan ya, ada kesuksesan di sini, ada keputusan atau keadilan di sini yang akan kamu dapatkan. Jadi inilah ending dari cerita hidup kamu selama tahun 2023, di mana jika kamu selalu bertahan, di mana kamu punya kekuatan dan itu adalah modal utama kamu untuk melanjutkan kehidupan kamu, ya. Sehingga akhirnya kamu akan merasakan perubahan yang begitu signifikan. Oke, ini dia. Oke, buat Aquarius mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan begitu ya. Semoga nantinya di tahun 2024 kamu akan bisa menjalankan hidup kamu mungkin lebih dengan mudah ya. Sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.